ke-14 ya teman-teman ya. Oke, pertemuan ke-14 kita akan menghubungkan terkait dengan ini. Oh iya, sebelumnya saya ini menginformasikan terlebih dahulu. Nih teman-teman yang belum mengumpulkan tugas nih, Ahmad Fikri Maulana. Ada Ahmad Fikri Maulana? Halo? Tidak ada ya. Alvin Rahmansyah. Sudah tampil belum kira-kira? Halo? Sudah Pak, tampil Pak. Sudah Pak. Alvin Rahmansyah, Aris Yulianto, Aven, Bagas, Dwi Wahyu Wijayanto, nih ya. Terus ada siapa ini? Herdian, terus ada Ismail, halo Ismail. Iya Pak, hadir Pak. Iya, pertemuan 9 sama 13 ya, Ismail ya. Baik Pak. Jihad Anggada, Jonathan. Hadir terus Pak. Siapa lagi? Iya, Jonathan. Nah ini banyak banget nih dari pertemuan 6 nih. 6, 10, 11, 13 gitu ya. Siap Pak, akan saya kumpulkan. Akan saya tambah lagi gitu. Ya segera entar lagi UAS ya. Muhammad Diki ya. Muhammad Diki ada Muhammad Diki? Iya Pak, ya Pak. Iya, dari pertemuan 4 malah ini. Waduh. Nggak bisa move on ini kayaknya nih. Iya ya. Terus Muklas ada nggak Muklas? Muhammad Zaki, Muhammad Aizar Rifki. Nah ini Muhammad Fajar Sodik ini susah nih. Kalau kayak gini saya ngasih nilainya berapa nih? Tidak ada tugas sama sekali nih. Ridho Tanjung, jangan lupa Ridho Tanjung. Ini dia. Alfarisi, ada Dede, Febianti Basri, terus ada Griffith, Helmi. Saya Pak. Iya, Helmi, jangan lupa ini dari pertemuan 4 ini. Ini. Ketinggalan Pak. Dia kan bisa komunikasi dengan kelompoknya kemarin. Kelompoknya siapa? Tanya aja sama kelompoknya, ya. Nyusul nggak apa-apa. Iya Pak. Iya. Laude ada Laude nggak? Baik. Nanti di-upload di Spada ya, jangan lupa ya. Laude Siap. ada Laude nggak? Laude. Iya Pak. Laude untuk pertemuan ketiga belum di-upload ya ke Spada ya? Oh iya Pak. Maaf Pak. Iya. Sama pertemuan ke-7 belum ikut formatif Laude. Laksamana, Lydia, Fatikul kemarin mau formatif lagi nggak kamu? Fatikul. Ya baik Pak. Iya, jangan kelamaan. Muhammadin Qayyim, Muhammad ini siapa? Murni ada Murni nggak? Murni, Nadia, Nawir, Niken, Renaldo ada Renaldo nggak? Renaldo tumben ya, biasanya aktif. Rodea, Siti, Toyib, Zainal, sama Zafira. Tolong teman-teman segera dikumpulkan ya, di-upload di Spada Dikti. Yang teman-teman yang bina insani tolong dikirim ke email ya, jangan lupa ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugas? Halo? Teman-teman sudah jelas belum kira-kira dari 40? Jelas Pak. Jelas Pak. Baik. Jelas dikerjakan ya, jangan jelas tidak dikerjakan loh. Ini sudah tahun 2022 loh. Ya. Ntar lagi UAS, nanti penilaian. Nah, nanti nilainya kalau kurang baik gimana coba? Harapan saya sih bisa lulus semua, namun kalau nggak lulus ya kembali lagi pada mahasiswanya nih. Itu ya. Baik, saya lanjut lagi. Untuk yang pertemuan ke-14. Pak, sudah tampil belum ini? Sudah Pak. Tampil Pak. Baik. Implementasi pemrograman dengan PHP dan database SQL Server ya. Oke. Jadi kita akan mengkoneksikan antara SQL Server dengan PHP ya. PHP itu bukan suka di PHP, itu beda lagi ya, kayak gitu ya. Hypertext Preprocessor ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman sudah pernah install XAMPP belum? 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 Sudah pernah install XAMPP belum?
Sudah pernah Sudah, install SMPP? Sudah Bisa ada ya? Pak. Udah pernah Ada install. Pak, udah Sudah, ada. Pak. Nah, baik. Nah, jadi nanti tinggal prakteknya aja ya. Jadi nanti teman-teman masuk ke localhost XAMPP ya. Oke. Kalau sudah masuk ke localhost XAMPP, di sini kita ada yang pertama ini kan URL-nya ini ya. URL ini adalah PHP versionnya. Rekomendasinya gunakan PHP versi 5.6.33 atau versi yang terbaru ya. Misalkan versi 7 atau dan sebagainya, monggo. Ini ada PHP info ya di sini ya, silakan ya. Minimal ini ya. Atau versi yang terbaru juga boleh lah. Nanti teman-teman jangan lupa unduh dari Microsoft ya untuk driver for PHP for SQL Server. Ini alamatnya ada di sini ya. Jadi unduh nanti dari Microsoft, ini gratis ini ya. Tidak dipungut biaya ya. Kayak gitu, diunduh saja. Nanti kalau sudah diunduh nanti akan tampil seperti ini. Nah, tolong disesuaikan dengan laptopnya atau komputernya masing-masing. Kan ada komputer yang 64 bit, ada yang 32 bit ya. Nah, di sini tolong disesuaikan teman-teman ya. Di sini ada SQL-nya itu SQL Server 40, ada yang 32. Nah, ini dia. Tolong disesuaikan dengan ini. Teman-teman mau unduh yang mana? Yang SQL Server 40 atau yang 32 ya. Kalau seandainya menggunakan yang tadi berarti menggunakan yang SQL Server 32 ya, seperti itu. Karena kita menggunakan PHP 5.5 tadi. Kalau sudah tekan tombol next. Kalau sudah nanti akan diunduh, kalau sudah diunduh nanti hasilnya seperti ini. Ini dia. SQL Server 32 exe. Nanti kalau sudah dijalankan, diekstrak akan tampil seperti ini. SQL Server 32. Nah, nanti kalau sudah, nah teman-teman di sini ada PHP PDO ya. SQL Server 32 yang 54, 55, 56, NTS, TS yang DLL ya. Ekstensi DLL yang ada di sini ini kita pindahkan. Ini kan sudah diekstrak nih. Kita pindahkan ya ke directory XAMPP PHP extended ya. Jadi nanti dipindahkan ke sini. Teman-teman ada di C ya kalau nggak salah, bener ya? XAMPP-nya ada di C ya? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya. XAMPP-nya ada di C, berarti Iya, pindahkan ke C. Iya, Pak. Pindahkan ke C, nanti XAMPP PHP extended ya. Dipindahkan ke sini ya. Kalau sudah, nah oke, kayak gini. Nah, nanti di PHP ini kita akan masuk ke PHP ini. Ini ya, PHP ini. Jadi di C, XAMPP PHP, ada PHP ini, kita buka PHP ini. PHP ini kita edit ya. Jadi kita edit. Klik kanan, buka menggunakan Notepad++ atau Sublime Text ya dalam hal ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di line 1021, nah ini kita pastekan ini. Kita tambahkan extensionnya ini. Karena tadi kita copy udah, namun di sini belum ada. Kita tambahkan di sini ya, di 1021 ya. Tambahkan. Oke, untuk tambahkan extension ini. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil tambahkan di PHP ini ya, jangan lupa. Ini saya menggunakan Sublime Text ya. Kalau teman-teman pakai Notepad++ juga boleh lah, silakan. Tapi kalau pakai Notepad biasa, tidak akan ada line-nya, tidak akan ada barisnya. Ini akan membingungkan nanti ya. Jadi kalau bisa menggunakan Notepad++ atau kalau enggak Sublime Text ya dalam. Jadi biar nanti ada line-nya, ada barisnya dalam hal ini. Kalau sudah nanti kita juga menggunakan ODBC ya, ODBC yang versi terbaru. Namun kalau teman-teman sudah install sebelumnya ini tidak akan jadi masalah ya. Jadi kita menggunakan versi yang menyesuaikan dengan SQL-nya kita ya. Jadi di sini ada versi 32 dan 31, berarti dia menggunakan ODBC driver 11. Kalau driver versi 3 berarti memerlukan instalasi Microsoft SQL Server 2012 native client ya. Oke, nanti kita unduh. Kalau sudah diunduh sebelumnya, nggak ada masalah. Berarti kita unduh, download. Hasil installnya seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat nggak ini? ODBC. Koneksi dengan MS Access. Halo? Teman-teman masih ingat nggak ini? Halo? Cek. Bisa mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Iya.
Masih ingat koneksi dengan MS Access yang pertemuan ke-9 mengenai ODBC? Pertemuan ke-9 ODBC, teman-teman. Halo? Waduh, sudah lupa ini kayaknya nih. Wah, kayaknya liburannya terlalu lama ini ya. Oke, teman-teman nanti di sini diklik ODBC ya, data source ODBC-nya. Di sini ada ODBC data source administration ya. Kita pilih add ya. Jangan lupa di base file. Kita pakai ODBC driver S11 for SQL Server ya. Pilih finish. Oke, nanti di sini kita masuk ke XAMPP control panel, jangan lupa. Lalu kita nanti pilih service ya. Service yang ada di sini ya. Kalau sudah teman-teman di sini ada Apache. Apache ini bukan merek rokok ya, beda ya. Ini Apache untuk web service ya. 2.4. Nanti teman-teman di restart yang ada di sini ya. Di restart, ditunggu, jangan di close ya, ditunggu sampai selesai. Oke, nanti kita cek lagi di sini. Jadi di localhost itu ada cek PHP info. Nah, di PHP info itu nanti ada PDO SQL Server. Nah, kalau sudah ini berarti kita akan terkoneksi ya. Terkoneksi antara SQL Server dengan PHP tadi. Jadi di localhost di PHP MyAdmin itu akan tampil ada ininya, PDO SQL Server. Nah, kita buat koneksi, kita membuat ini koneksi.php. Di sini hanya ada 11 baris ya. Tag PHP, server name-nya, server name, misalkan nama username-nya yang ada di sini teman-teman apa? Tinggal disesuaikan saja. Ya. Yang ada di sini maksudnya itu. Yang ada di sini. SQL Server Configuration Tool. Nah, ini dia. Tolong disesuaikan ya. Jadi yang ada di sini tolong disesuaikan namanya, server name SQL-nya ya. Tadi ada di sini tadi. Nah, ini dia. Nah, ini SQL Server Express ya. Tolong disesuaikan. Jadi biar nanti hasilnya sesuai. Ini dia. Connection info ya. Ini adalah variabel connection info. Kita menggunakan function array ya, database. Nama DB name-nya tadi, UID, user ID, username ID, username, password-nya misalkan apa, password misalkan. Ini untuk koneksi, tadi ada SQL Server Connect ya. Di sini ada server name-nya, ada connection info tadi. Nah, ini dia, kita menggunakan percabangan if. Ya, jika nanti akan terkoneksi, dia akan menampilkan connection established. Jadi, jika dia tampil ada koneksinya, ini berarti koneksinya berhasil. Namun kalau tidak berhasil, dia akan menampilkan connection shall not be established. Jadi ada errornya di situ ya. Ini koneksinya akan gagal. Oke, teman-teman, seperti itu. Ini referensinya. Oke, saya tutup untuk tugasnya. Tugasnya nanti teman-teman tetap ada kelompok sama individu. Nanti tolong dibuat ya, untuk pembuatan koneksi ini tadi ya. Tolong dibuatkan dalam bentuk makalah. Silakan nanti dibagi tugasnya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini silakan. Kalau ada pertanyaan dari berapa nih? 46 orang. Silakan. Kalau ada pertanyaan mengenai koneksi antara MS SQL Server dengan PHP. Ada pertanyaan? Halo? Teman-teman ada pertanyaan? Ada siapa saja ini? Saya capture ya, satu-satu ya. Jadi biar saya punya historinya. Ayo teman-teman ada pertanyaan nggak ini? Ada tidak? Halo? Sudah jelas belum kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan. Satu sampai Aizer ya tadi. Ayo. Ada pertanyaan? Cek.
Tidak, Pak. Pas untuk saya, Pak. Wih, pas. Maria maksudnya pas bingung atau pas pas bisa atau gimana? Halo Maria, bisa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bukan Iya. bukan pas bingung ya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan silakan. Mau nanya apa? Mumpung bertanya gratis loh ya. Nanti kalau bayar nanti bahaya nanti. Ayo teman-teman silakan bertanya. Ada teman-teman ayo, ada Fatik, Febiola, Pak Ik, Gideon, Helmi, Hafsah, Hilda, Helmi. Ayo nanya silakan. Oh iya Pak, saya mau bertanya, kira-kira UASnya kapan ya Pak? Oh iya, UASnya ya. Nanti, oh di revisi kemarin sudah dikasih jadwal ya kayaknya. Sudah baca ini enggak yang saya share kemarin? Revisi. Kemarin saya kirim revisi itu di WA tuh. Iya enggak kemarin? Sudah dibaca belum? Sudah Pak, tanggal 24 Januari sampai 4 Februari. Nah itu dia. Nanti UASnya praktek ya. Bisa kan? UASnya praktek bisa kan? Dikasih kisi-kisi dulu nggak Pak? Oh iya, saya kasih kisi-kisi jangan lupa. Oh iya, untuk teman-teman Sepada tetap saya kasih kebijakan untuk apa? Membentuk tim ya, kelompok. Namun 2 orang, ya nggak boleh lebih. Kalau teman-teman Bina Insani nggak ada tim, kerjakan individu ya. Itu ya, karena teman-teman Bina Insani kan memang jurusan IT. Kalau teman-teman Sepada kan jurusannya bukan IT. Jadi nanti teman-teman yang dari Sepada tetap nanti ada membuat kelompok. Nanti kelompoknya bebas lah kayak gitu. Yang dari Bina Insani nanti tolong belajar lagi ya, karena praktek itu nanti. Ada pertanyaan silakan. Waktunya 120 menit ya, 2 jam ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kisi-kisinya nanti saya masukkan di GWA ya. Kisi-kisinya apa saja saya masukkan ke GWA. Teman-teman ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan buat saya? Halo? Udah Pak, saya nanya kisi-kisi doang Pak. Oh, kisi-kisinya nanti saya kirim nanti di GWA. Muhammad Diki, silakan. Ada lagi nggak? Silakan. Oh iya, untuk pertemuan ke-15 besok kita formatif ya. Formatif. Jadi jangan lupa belajar yang rajin. Nanti saya akan mereview dulu dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14. Lalu kita langsung mengerjakan soal ya. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi pertemuan ke-15 kita formatif, namun sebelum formatif saya akan mereview terlebih dahulu pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14. Seperti itu. Ini sudah saya capture. Zafira bisa mendengar suara saya, Zafira? Zafira? Iya Pak, bisa. Oh iya bisa. Zafira tugasnya tolong dikerjakan ya. Banyak yang kosong ya. Renaldo bisa dengar suara saya, Renaldo? Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya teman-teman ya. Banyak yang kosong teman-teman ya. Tommy, halo Tommy. Tommy bisa mendengar suara saya, Tommy? Tommy? Bisa, oke. Oke, intinya kalau dari teman-teman Bina Insani, untuk yang teman-teman Sepada, kalau sendiri boleh, kelompok juga boleh. Namun kalau kelompok 2 orang, jangan lupa ya. Itu aja sih. Apa ini? Assalamualaikum. Izin pasif. Oh baik. Baik, Tom. Baik, Laude, silakan. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Silakan sebelum diakhiri. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Gideon, mau tanya apa?
Untuk driver ODBC itu masih sama yang kayak pertemuan 9 ya, Pak? Oh iya, benar. Asalkan nanti SQL servernya Gideon itu tetap ya, nggak berubah ya. Misalkan Gideon menggunakan 2008, ya berarti tetap. Namun ketika Gideon update menjadi 2019, berarti ODBC-nya harus menyesuaikan ke 2019. Seperti itu Gideon. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman mau tanya? Silakan. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Ini berarti kita ke depannya bakal pakai PHP terus apa gimana, Pak? Gini, maksud saya tuh gini. SQL Server itu juga bisa terkoneksi dengan PHP gitu. Kalau selama ini kan PHP kan lebih condong kepada ini ya, MySQL ya. Iya, Pak. Iya, jadi kalau SQL Server itu aslinya kan berbayar ya, dari Microsoft itu nggak gratis. Kalau MySQL kan dia open source, jadi dia sifatnya gratis. Namun dari SQL Server itu ternyata juga dari Microsoft dikasih fasilitas untuk terkoneksi dengan PHP seperti itu. Jadi apa namanya, dan itu gratis kayak gitu, nggak berbayar dalam hal ini. Aslinya kalau teman-teman ketahui, Microsoft SQL Server itu aslinya berbayar, jadi nggak gratis. Begitu. Karena kita mungkin dari edukasi ya, kita juga di sini kalau seandainya kita berbayar, kita beli yang lisensi itu berapa, habis berapa nanti. Padahal kan kita hanya untuk belajar ya dalam hal ini, bukan untuk bisnis ya. Bener nggak? Halo? Kalau seandainya misalkan nanti Ramadan kerja di perusahaan, itu harus ada lisensinya. Karena di sana tujuannya untuk bisnis. Begitu Ramadan. Oke, Pak, baik. Makasih. Sama-sama. Jadi kalau seandainya hanya untuk edukasi, untuk pendidikan, itu kita cari yang free juga, nggak apa-apa. Namun kebanyakan teman-teman mesti cari yang crack-cracknya, bener nggak? Ngaku. Cari yang ada serial numbernya, crack-cracken ya, cari yang gratis ya. Kalau perusahaan tarafnya ya harus yang license ya, karena terkait dengan perundang-undangan hak cipta ya, kayak gitu, hak kekayaan intelektual. Kalau enggak nanti akan bermasalah nanti, seperti itu. Apalagi ketika tender biasanya tuh kita menggunakan lisensi yang asli itu juga dimasukkan ke dalam proposal tender, biasanya seperti itu. Teman-teman silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tentang materi atau pertemuan ke-15 atau UAS. Untuk yang PMM, tolong nanti cari kelompok, silakan bebas sesama PMM ya, nggak boleh sama teman-teman Bina Insani ya, karena teman-teman Bina Insani ngerjakannya individu. Kalau yang PMM boleh berkelompok, namun maksimal 2 orang ya, seperti itu. Untuk Tommy, karena Tommy juga dari Bina Insani, Tommy bebas, mau kelompok, mau sendiri juga boleh. Sudah, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Oke, tetap jaga kesehatan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sampai nanti UAS, teman-teman bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Jangan lupa kita sudah tahun baru ini, jadi aktivitasnya tolong yang kemarin tugas-tugasnya banyak yang kurang, tolong segera disusulkan, nggak apa-apa ya, ketimbang tidak ada nilai sama sekali. Jadi nanti ketika penilaian nanti saya berdasarkan data yang ada, jadi bukan berdasarkan suka atau tidak suka, namun berdasarkan tugas yang dikirim oleh teman-teman, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.